قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والمؤمنين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سلطان الأرشاد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وخصوصا مصنف هذا الكتاب شيخ محمد نواوي بن عمر رحمه الله، وشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشافعي الكشيني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويري درجاتهم وأعاد علينا الله من بركاتهم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjut deh. Kataman hari? Hah? Kataman ya? Insyaallah. Jujur saya senang loh Pak. Ngaji sampai khatam loh. Senang banget saya. Ya hari ini alhamdulillah lebih spesial gitu. Jadi rasanya itu ya ini semuanya apa tuh hadiah bi'aunillah. Semuanya pertolongan Allah. Oh, ini rasanya senang gitu. Jadi bisa khatam gitu kan setengah 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahunan loh. 2 tahun, 2 tahunan lebih. Saya khatam. Ya, makanya hari ini mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya, ilmu yang sudah kita pelajari selama ini, ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas tentang apa, Pak? Pertemuan terakhir apa, Pak? Larangan untuk apa? Mendamaikan orang yang berselisih, ya artinya tidak boleh ada yang perselisihan, tidak boleh ada yang berantem, dan tidak boleh mendiamkan orang lebih dari berapa hari? Tiga hari. Di saat bertemu itu jangan sampai diem-dieman berapa hari? Lebih dari 3 hari. Ya Pak, nggak boleh. Minimal nyapa, salam, sapa itu minimal gitu ya. Itu bahasan yang kemarin. Sekarang bahasanya beda lagi. Wa hambub linasin ma tuhibbu li nafsika hatta takuna bi jannatin tatana'amu. Wa hambub linasin ma tuhibbu li nafsika hatta takuna bi jannatin tatana'amu. Ay wa syubatu as-sabi'atu wa sab'una, maksudnya yaitu cabang dari 77. Itu terakhir ya, cabang iman yang keberapa? 77. An tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Yaitu mencintai manusia, mencintai orang lain sama seperti Bapak mencintai dirinya sendiri. Bapak itu kan sama dirinya sendiri kan seneng kan, cinta kan? Nggak mau kan dilukai? Mau nggak Pak dilukai Pak sama orang lain? Mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa gitu? Karena Bapak sayang kan sama diri Bapak kan? Dilukai sama orang lain nggak mau, pasti membela. Dimanapun pasti apa? Membela atau melarikan diri lah. Kenapa? Karena sayang sama diri kita. Jangan sampai
terluka. Sama kita dengan orang lain juga begitu. Cintanya kita dengan orang lain itu harus sama seperti kita mencintai diri kita. Diri kita tidak mau dibully, saking senengnya, nggak mau kehormatanku. Berarti Bapak juga begitu sama orang lain, karena sayang. Jadi kalau sudah begini, itu gampang akan timbul rasa persaudaraan yang tinggi, rasa empati yang tinggi. Islam itu mengajarkan begitu. Nggak ada yang namanya Islam itu mengajarkan berantem diem-dieman, apalagi sama tetangga, enggak. Ya, saling sayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadisnya Nabi Muhammad apa Pak? Itu tadi. Tidak sempurna imannya, iman seseorang itu hingga dia mencintai saudaranya, mencintai tetangganya, mencintai temannya, mencintai saudara apa? Kerabatnya, semuanya itu sama seperti halnya dia mencintai apa? Dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak masih musuh-musuhan sama tetangga, musuh-musuhan sama teman, diam-diaman sama teman, itu iman Bapak belum sempurna. Kalau belum sempurna gimana? Ya harus disempurnakan. Caranya gimana? Ya tadi, tambal kekurangannya. Dengan apa? Ya tadi, nggak boleh musuh-musuhan. Ya Pak, yang masih punya dendam, minta maaf. Nah, segera. Ya, itu urusannya hablum minan nas, itu urusannya sama hablum minan nas, Pak. Ya. Bapak punya salah sama manusia, ya urusannya sama manusia itu. Silahkan minta maaf. Kalau urusan kita sama Allah gampang. Benar enggak? Tinggal tobat, kapok, berjanji nggak akan ngelakuin, beres. Ya kalau manusia, ya kan? Maka dosa yang sama manusia itu taubatnya lebih apa tuh? Jalannya lebih beda lagi gitu. Ya. Gitu. Nggak apa-apa, Pak. Minta maaf itu bukan berarti merendahkan dirinya. Ya, minta maaf itu bukan berarti apa? Merendahkan diri. Nggak mau, saya nggak minta maaf duluan. Harga diri dah, nggak boleh gitu. Kalau emang itu merasa salah, ya silakan minta maaf. Nggak apa-apa. Rawahul Bukhari wal Muslim. Qala Suhaimi fi ma'na hadzal hadis ay la yakmilu imanu ahadikum hatta yuhibba likulli akhin walau kafiran min ghairi an yakhussa bi mahabbatihi ahadan duna akhar. Walaupun sesama orang yang kafir, Pak. Jadi walaupun sama orang kafir, cinta kita itu harus sama seperti cinta kita terhadap diri kita. Lalu kenapa begitu, Pak? Orang kafir loh, harus kita cintai, Pak. Apalagi kafir di Indonesia. Kafir di Indonesia itu non-muslim di Indonesia, maksudnya noni, itu statusnya adalah kafir zimmi. Kafir yang perlu dihormati juga. Artinya tidak boleh diperangi. Paham ya? Jadi kafir atau non-Islam yang di Indonesia itu dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin atau apa ya? Salah satu kitab itu kafirnya itu kafir dhimmi. Akhirnya dalam pergaulan itu ya, itu tidak boleh dibedakan, tidak boleh dikucilkan, tidak boleh jadi dibedakan, itu harusnya sama-sama dihormati. Berbeda kalau kafirnya kafir harbi, Pak. Kalau kafir harbi itu kafir yang benar-benar memusuhi Islam, memerangi Islam, itu boleh kita perangi kalau kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia ini insya Allah kafirnya kafir dhimmi, ya. Jadi statusnya masih dalam koridor ya saling dihargai. Saudara itu, Pak, tapi saudara sebangsa.
Bukan saudara seiman, tapi saudara apa? Sebangsa. Maka perlu juga dihormati, disayangi seperti bapak mencintai diri bapak sendiri. Kalau kayak gitu kan damai nanti Pak Indonesia, iya enggak? Damai, udah. Ngapain ribut-ribut kayak gitu. Mithla ma yuhibbu ay yahsula li nafsihi min at-ta'ati wal wahati wad dunyawiyati bi an taf'ala ma'ahu ma tuhibbu ay yaf'alahu ma'ak. Jadi seperti halnya Bapak melakukan sesuatu yang Bapak sukai, ya kan? Bersama orang lain, Bapak senang, orang lain juga senang ngelakuin sesuatu bersama Bapak, sama-sama senangnya. Kalau Bapak nggak mau dihina, jangan menghina orang lain. Paham Pak? Kalau Bapak nggak mau dimaki sama orang lain, maka jangan maki orang lain. Ya, sama-sama. Wa tu'amila ma bima tuhibbu ayyu amilaka bihi wa tansahu bima tansahu bihi nafsak wa tahkumu lahu bima tuhibbu ayyu hkimalak bihi. Jadi kalau Bapak bisa menasihati diri Bapak, ya karena sayangnya diri Bapak gitu kan, silakan nasihati juga orang lain. Jangan egois, gitu loh Pak maksudnya. Ya, nasihati, saling menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi kalau udah begitu kan sama-sama. Jadi bukan lolo gue, paham gak? Bukan lakum dinukum waliyatin. Maksudnya tetap rasa empati kita itu tetap apa? Tumbuh. Apalagi dalam bermasyarakat seperti ini. Bukan jadi orang yang egois, apalagi introvert. Apa? Introvert. Ya, hidup sendiri, menyendiri, ya itu gak bagus itu. Sosialnya kurang itu gak bagus. Ya, yang bagus itu apa? Peduli sama orang lain, Pak. Lebih-lebih bermanfaat bagi apa? Orang lain. Coba. Kehadiran Bapak itu manfaat sama orang lain. Itu berarti kehidupan Bapak atau kehadiran Bapak berarti apa? Dinanti-nanti ditunggu-tunggu sama orang lain. Tapi kalau kehidupan Bapak itu tidak bermanfaat buat orang lain, kayaknya rasa-rasanya percuma hidup itu. Ya, hidup di dunia kok semuanya adanya ngerepotin mulu. Kalau nggak ngerepotin ngaco, bikin kacau. Itu beda. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling bagus di antara kita kan orang yang bisa apa? Saling atau bisa apa? Bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat dengan apa Pak? Ya terserah. Yang penting orang lain itu manfaat sama Bapak. Dengan ilmunya kayak berarti ngajar, paham? Dengan hartanya kayak berarti sedekah. Dengan akhlaknya berarti bergaul dengan baik. Ya kan? Dengan lesannya berarti bertutur kata dengan baik. Itu manfaat berarti. Nah itu yang diharapkan Islam tuh begitu. Kalau Islam sudah bisa begitu, insya Allah Islam tetap jaya. Gak ada yang namanya Islam tuh ribut. Di mata noni itu jelek, gak bagus. Paham ya Pak? Insya Allah. Ya, di sini bermanfaat insya Allah. Ya. Insya Allah ya Pak ya. Jadi jangan sampai jadi orang seperti halnya benalu. Tahu benalu? Benalu tahu? Nemplok. Yang sono ngerepotin, nemplok sini ngerepotin. Jangan. Tapi jadilah apa? Seperti apa? Seperti apa? Tawon. Yang bermanfaat apa? Nemplok sini manfaat, nemplok sini manfaat itu. Ya. Watahtamilu adahu watakufa an aradihi dari watakufu boleh. Atafnya watahtamil adahu watakufa an aradihi. Jangan menyakiti ya. Jangan sampai menyakiti orang lain
dan cegahlah dari kehormatannya. Hormati kehormatannya dia, jangan engkau hina. Bapak punya kehormatan kan? Apalagi dihina di depan umum. Kasihan. Ya, jangan. Wa idza ra'aita lahu hasanatan adhartaha au sayyatan katamtaha. Kalau Bapak dengan orang lain ini punya kebaikan, Pak, silakan Pak ceritakan, enggak apa-apa. Perlihatkan ke orang lain kebaikannya. Bukan dia yang meminta ya, tapi Bapak yang inisiatif. Paham enggak? Dia punya kebaikan, oh alhamdulillah loh. Dia tuh baik orangnya, kan silakan gitu. Baik orangnya. Suka ke masjid, kan gitu ya. Tapi kalau berbuat jelek, nah itu yang berat ini Pak. Jangan diperlihatkan ke orang lain. Apa? Tutup aib, tutup apa? Aibnya. Kalau Bapak bisa menutupi aib orang lain, insya Allah aibnya Bapak juga akan ditutupi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua itu kan punya cacat, Pak. Kayak saya di depan kayak gini, bersih, suci, jauh, Pak. Nah, kalau saya layarnya itu ditampang itu misalkan, layar itu. Surat muhib misalkan. Wah, malu, Pak. Tapi karena Allah tuh masih sayang sama saya, ditutup. Kelihatannya benar. Kelihatannya apa? Benar. Enggak taunya, misalkan gitu. Wah, makanya Bapak masih ngangguk-ngangguk aja tuh kalau saya ngomong, kan begitu. Tapi jangan begitu Pak ya. Artinya ya pokoknya apa yang saya sampaikan baik silakan ambil ya, gitulah. Ya. Alhamdulillahnya Allah masih sayang sama kita. Itu orang-orang yang di penjara itu loh Pak, tahu? Orang-orang di penjara itu juga bisa jadi itu sama seperti yang kita lakukan Pak. Cuman bedanya dia itu dibuka aibnya, kita enggak gitu loh. Paham? Gara-gara dibuka aibnya dia ketangkep, penjara, kita masih lolos. Masih bisa kumpul sama anak istri, makan enak. Makanya sering kan kita berdoa, Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dhamman illa ghafartah wala aiban illa satartah. Itu doanya begitu. Ya Allah, jangan tinggalkanlah aku dengan dosa kecuali Engkau telah ampuni. Dan janganlah tinggalkan Engkau suatu keaiban, cacat, kekurangan kecuali Engkau apa? Tutupi. Maka dari itu, Pak, kalau sudah Allah sayang kita, menutupi aib kita, kekurangan kita, kita sendiri jangan buka. Paham? Minum minuman keras tadi malam minggu. Allah sudah enggak membuka rahasia, membuka aibmu. Tapi Bapak cerita sendiri sama orang lain. Tahu enggak tadi habis sisa? Wah, saya habis 2 botol. Tahu tetap gini saya. Gagah, enggak mabuk, enggak geliyeng saya. Enggak puyeng. Hebat enggak saya? Wah, hebat. Hebat coba kayak gitu. Itu berarti apa? Bapak membuka aibnya sendiri. Ya kan? Jadi kullu ummati mu'afa illal muhajir. Katanya begitu ya. Jadi setiap umatku itu semuanya potensinya diampuni oleh Allah dosanya. Kecuali orang-orang yang membuka aibnya sendiri. Jadi kalau Bapak ngelakuin maksiat, jangan cerita-cerita. Ya, jangan cerita-cerita. Bahaya, apalagi statusnya sebagai ustadz. Pak Hanafi ngelakuin sesuatu kemaksiatan misalkan. Dipandang orang yang ustadz tidak benar. Kemudian cerita sama Pak Gunardi. Pak Gun, tadi malam saya habis gini. Kira-kira Pak Gunardi termotivasi nggak? Pengen ikut-ikutan. Nah iya kan, mau ustadz aja kayak gitu. Apalagi saya gitu kan. Ya udah, maka dari itu Pak, bahaya itu. Makanya jadi ustadz yang enak aja.
Berat bebannya. Hah? Ya berat bebannya. Dilihat orang ngelakuin itu nggak pantas gitu kan. Nonton orkes tuh tahu. Dangdut. Ya Pak. Dangdut gitu ya. Di depan sendiri nggak pantas. Ya kan? Nggak nonton. Hati bergejolak. Namanya juga manusia biasa. Dang ding dung kayak gitu. Akhirnya ngumpet di belakang. Pakai masker masih ketahuan. Deh. Coba. Nah, itu kan si itu saat itu nonton juga itu. Wah, berarti saya juga ikut semangat kayak gini caranya kayak gitu kan. Nah, gitu loh. Ya, ya repotnya begitu. Makanya kalau orang alim ya ngelakuin keaiban, ngelakuin suatu kekurangan tidak boleh diceritakan ke orang lain mutlakon bagaimanapun keadaannya. Kenapa? Takut ditiru. Paham? Takut ditiru. Jangan udah. Tutup. Bahaya. Nah, gitu. Gitu Pak ya. Tapi itu susah apa berat Pak? Menutupi kekurangan orang lain itu. Susah apa berat? Susah apa berat? Susah apa gampang? Yang gampang apa? Ayo terus. Wah, apa namanya itu? Berita hot. Berita apa? Hot. Berita hot malam ini. Wah, breaking news, ya kan itu. Tadi malam si A begini. Nah, itu yang repot. Nah, jadi begitu ya. Kalau teman kita, tetangga kita melakukan suatu kebaikan, silakan diceritakan. Silakan diperlihatkan. Tapi saat melakukan kejelekan, tolong jangan diceritakan. Tapi apa? Ditutupi. Ya, gitu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamukumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi orang yang sayang nanti kelak akan disayang. Orang yang mencintai orang lain dulu Pak, itu akan disayang oleh siapa? Allah yang Maha Penyayang. Kalau kita mau bisa menyayangi orang lain, pasti Allah juga menyayangi kita. Nggak mungkin ya kita melakukan suatu kebaikan berupa kasih sayang sama orang lain, terus Allah nggak senang, nggak bisa, nggak mungkin, Pak. Ya kan? Ada bos punya anak buah sama karyawan yang lain, dia baik sama yang lain temennya. Kira-kira bosnya senang apa enggak? Senang. Oh si karyawan saya itu sama temennya bagus, sayang, ngajarin sama yang baru, senang kan bosnya. Makanya berbuat baiklah sama orang lain. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belas kasihilah sesuatu apa aja yang ada di bumi, maka engkau akan dikasihi makhluk-makhluk yang ada di langit. Siapa? Malaikat terutama. Akan mendoakan senantiasa apa? Mendoakan kita, Pak. Mendoakan hal-hal yang baik, membacakan istighfar, minta ampun, itu Pak. Ya, sama siapa Pak? Sama siapa aja. Manusia bisa, hewan bisa, tumbuhan bisa. Pokoknya makhluk yang ada dulu. Ya, sayangi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi makhluk di langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bisa ya Pak? Bisa ya. Jadi habis ini gak ada yang namanya apa tuh beranteman gitu ya Pak. Gak ada. Semuanya satu hegar asri ini pokoknya itu gemah ripah lojinawi guyub rukun selawase ya Pak gitu ya. Slogannya begitu kan? Bener gak? Apa salah saya? Salam seduluran. Ya bener gak? Bener gak sih? Bener gak Pak Gun? Salam seduluran. Konco selawase kan gitu kan. Apa?
Gimana RT-nya? Ya slogannya begitu kan? Begitu. Guyub rukun selawasi kan. Harus begitu ya Pak. Iya. Bapak kalau bikin kaos itu kan gitu biasa itu kaos-kaos yang ada di gang apa RT gitu kan biasa gitu slogannya itu. Guyub rukun selawasi gitu kan. Salam seduluran gitu kan. Gitu ya Pak. Bisa? Saya. Fa qaulun nadim li nafsika bi alfil itlaqi bil wazni. Qalu hatta takuna hatta bi ma'na kai wa qaulu bi jannatin muta'alliqun bi tan'amu bi ta'aini maftu wa hataini wa khabarun takunu wal ma'na kai takunu muhassilan lin na'imi fil jannati wa khatama an-nadibu manzumatahu bi dzikril jannah isyaratan ila husnil khitami fa inna dzalika matlubun minal musannif. Pengarang kitab ini Pak luar biasa. Nadhomnya yang dikarang ini, kitab ini, itu diakhiri dengan kata-kata jannah. Dengan kata-kata jannah. Apa artinya? Surga. Nadhom sebanyak ini tadi, 77 itu. Yang lebih itu ya. Diakhiri dengan kata-kata apa? Hatta takuna bi jannatin tatana'amu. Udah itu akhirnya. Tujuannya apa? Mengisyarahkan semoga akhir hidup kita ini benar-benar merasakan yang nikmat surga. Kenapa begitu Pak? Rapotnya seseorang itu tidak dinilai dari awal sampai kehidupannya saja. Tapi yang paling penting adalah akhir dari kehidupan. Banyak orang yang kelakuannya baik semasa hidupnya, tapi wafatnya su'ul khotimah ada. Ada, itu kan? Ada juga yang kelakuannya itu dalam masa hidupnya dia nggak bagus, tapi Allah takdirkan dia husnul khotimah, tetap iman Islamnya ada. Makanya kita sering doakan apa itu? Allahumma inna nas'aluka apa? Bi husnil khotimah, Pak. Saya sendiri juga begitu. Harapannya begitu, husnul khotimah kan, Pak? Belum tentu orang yang suka ceramah, dakwah gitu, husnul khotimah belum tentu. Nah, kalau dengar ceritanya Barseso atau Barseso, dulu saya ceritakan pernah ya, punya santri banyak kan gitu kan. Wah, keramatnya luar biasa, bisa terbang. Ceritanya begitu katanya. Saking hebatnya, saking ibadahnya itu luar biasa. Tapi ujung-ujungnya apa di akhirnya? Su'ul khotimah, kafir Pak dia. Kafir. Makanya sering kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau dengan akhir hidup yang apa? Husnul khotimah. Karena kalau tidak sampai husnul khotimah, Pak, apalagi naudzubillah min dzalik su'ul khotimah itu beda. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kuncinya kita pegang sampai kita mati, selamat insyaallah. Walaupun nanti di akhir katanya mau dibakar dulu kan, tapi kan tetap balik nanti kemana? Surga. Asal apa tadi? Pegang kuncinya apa? La ilaha illallah. Ya gitu ya. Makanya sama gini, harapannya pengarang kitab ini diakhiri dengan kata-kata jannah di akhir nadhamnya itu berharap semoga orang yang ngaji kita semuanya di sini membaca semoga mendapatkan nikmat surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, itu sudah selesai bahasanya. Tsumma inni aradtu an adhkura haditsan jami'an munasiban lima fil kitabi. Wa huwa hadza. Kemudian musannif melanjutkan sedikit ya. Menyebutkan satu hadis yang mengumpulkan yang hadis ini sesuai dengan yang ada di kitab Qamit Tughyan pembahasannya itu. Apa itu hadisnya? An Mujahid
an Salman radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafadha ala ummati hadzal arba'ina haditsan dakhala al jannah wa hasyarahu Allah taala mal anbiya wal ulama yaumil qiyamah. Barang siapa yang ya menjaga umatku, umatnya Nabi Muhammad, ya menyampaikan satu kabar ini, kabar hadis ini ya, yaitu ada 40 isinya Pak. 40 kabar ini, kalau kita mau menyampaikan kabar ini, insya Allah kita akan masuk surga, dikumpulkan nanti di padang mahsyar bersama para nabi dan para ulama. Makanya saya coba sampaikan gitulah. Ya, mudah-mudahan saya juga selamat ini ya. Saya sampaikan 40 kabar ini ya dari Nabi Muhammad. Semoga saya juga tergolong apa? Masuk surga nanti di hari kiamat berkumpul dengan para nabi dan para ulama. Faqulna ya Rasulullah ayyul arba'ina, apa itu 40 ya Rasulullah? Disan, kabar apa itu 40? Faqala alaihi salam, Nabi Muhammad berkata, antu'mina billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wal nabiyina wal ba'thi ba'dal mauti wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang pertama yaitu kita beriman sama Allah, harus rukun iman itu Pak. Iman kepada siapa? Allah. Apalagi iman kepada hari kiamat, malaikat, kitab Allah, para nabi, dan iman akan adanya hari kebangkitan. Pak, setelah kita wafat nanti kita akan apa? Dibangkitkan, dihidupkan lagi. Bisa Pak, bisa. Kan udah hancur Pak, matinya kebakar begitu misalkan. Allah tidak ada yang tidak mungkin, bisa semua. Akan balik lagi. Ya, di padang mahsyar nanti akan dikembalikan lagi, dihidupkan lagi. Ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan harus percaya Pak akan adanya apa? Qadar, kepastian. Allah itu punya ketetapan Pak, khairihi wa syarrihi, baik buruknya kita semuanya itu sudah ada apa? Kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelakuin baik ya dari Allah, hakikatnya loh Pak. Kita ngelakuin kejelekan, hakikatnya juga dari Allah. Paham? Tapi jangan dinisbatkan saat kita ngelakuin maksiat, ngelakuin kejelekan, keburukan, terus yang disalahin siapa? Allah, jangan, nggak boleh. Paham ya? Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, ya kita harus bersyukur. Hada min fadli rabbi, ini semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, saat kita melakukan suatu kejelekan, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, ini gara-gara siapa? Gara-gara diri kita. Wa ma asobakum, di ayat lain, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tuh di ayat yang lain. Sesuatu yang menimpa dalam diri kita, suatu kejelekan, keburukan, itu bukan salah siapa-siapa. Fabima kasabat aidikum, itu salah tanganmu sendiri, salah dirimu sendiri, jangan nyalahin Allah. Walaupun hakikatnya khairihi wa syarihi, baik buruknya yang ada dalam diri kita itu sudah jadi kepastian dari Allah. Tapi jangan dinisbatkan ke Allah semua gitu maksudnya. Itu kurang ajar. Paham? Ya, kita sudah dikasih akal untuk berpikir, bisa membedakan mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak benar. Benar nggak Pak? Iya, ya udah gunakan fasilitas itu. Kalau masih ngeyel, bangkang, masih ngelakuin maksiat, ya salahmu sendiri. Gitu ya. Ya, kemudian wa tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Harus Pak kita, dalam diri kita harus begitu. Ya, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Wa tuqimus shalah. Misalkan diatofkan dengan waktu Jumat berarti wa tuqimus shalah bi isbagil wudu'i li waqtiha bi tamami ruku'iha wa sujudiha.
Yang ketiga adalah menyempurnakan sholat atau mendirikan sholat dengan apa? Dengan wudhu yang sempurna, Pak. Di waktunya, di waktu sholat. Bapak kalau sholat, wudhunya yang benar. Ya Pak, batas-batasnya wudhu di muka itu gimana? Dari atas sini sampai ujung apa di sini kuping sampai dagu sini Pak. Ya, tangan sampai siku, ya kan gitu kan? Kaki sampai mata kaki minimal, dilebihin juga malah bagus. Itu Pak yang benar, jangan. Apalagi kalau pakai lengan panjang, ya cuma gini doang, yang dibasuh cuma gini doang gitu kan. Ini kering nggak sah Pak. Ya nggak boleh. Silakan disiasatin gimana caranya, dikatasin atau dicopot kayak masih pakai daleman, silakan. Yang penting intinya sholat dengan wudhu yang benar, jangan salah-salah. Ya. Kemudian wa tu'di az-zakat bihaqqiha, membayar zakat Pak insyaallah ya. Zakat mal atau zakat fitrah silakan. Kalau zakat fitrah insyaallah semuanya saya yakin lah bulan Ramadan ya ada zakat. Kalau zakat mal ini yang repot Pak. Zakat mal, zakat harta itu loh. Ya, dagang udah sampai 1 nisab sampai 1 tahun. Zakatin Pak. Punya kambing 40, ambil 1 buat zakat. Punya sapi berapa, ontak berapa, misalkan gitu. Ya. Yang banyak di sana dagang kan, bisnis kan. Nah, itu dikalkulasi dari tahun ke tahun, dihitung di akhir tahun. Sampai 1 nisab apa enggak? 1 nisabnya dagang itu adalah sama seperti setara dengan 85 gram, ada yang mengatakan begitu. 85 gram itu berapa juta? Kalau 1 gramnya 1 juta berarti 85 juta. Itu berarti nisabnya segitu. Dihitung di situ. Ya, laba bersih di situ berapa? Keuntungannya. Ambil 2,5%. Berapa itu? Nah, itu. Itu kalau itu berat Pak. Kalau enggak inilah ya. Enggak iman kayak gitu. Ah, sayang banget kan gitu ya. Sayang banget. Tapi padahal itu wajib. Wa tasumu syahrul ramadhana, puasa Ramadan. Sebentar lagi Pak ya. Puasa Ramadan yang punya utang, masih punya utang enggak? Silakan dibayar. Ya, mumpung masih ada waktu sedikit ini. Berapa hari lagi Pak Harun? 10 hari ya? Berapa? 11 itu kan kemarin baru nisfu kan? Ya. Jangan sampai masih punya hutang, repot Pak. Enggak boleh Pak ya. Masih punya hutang terus kemudian kedatangan Ramadan lagi. Itu dosa, Pak. Nanti bayarnya itu plus harus membayar apa tuh? Beras lah kalau begini. 1 hari 1 mut. 1 mut itu 6 on. Kalau digenepi berarti 1 kilo lah gitu. Ya. Jadi tetap bayar puasa plus bayar apa? Fidyah. Gara-gara apa? Gara-gara belum sempat bayar puasa, kedatangan puasa lagi. Nah, mumpung masih ada waktu, silakan dibayar. Wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu, Pak. Ya, silakan yang mampu-mampu, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mampu ya, Pak. Dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa haji, ya. Senang, Pak, luar biasa. Kalau yang jalan kaki itu mampu gak? Ya lagi viral itu kan. Goes to Makkah. Gitu kan. Jalan kaki itu. Berapa hari itu. Nah. Itu secara fisik sebenarnya itu belum dimampukan. Tapi kalau misalkan dia mampu jalan terus gitu ya wallah alam kayak gitu. Ya, silakan. Wa tusalli isna asrata rakaatan dan salat sunnah 12 rakaat fi kulli yaumin wa lailatin wa sunnati wa talata rakaatin witron la tatsrukuha. Dan salat sunnah 12 rakaat, Pak. Ini kabar info dari Nabi Muhammad loh ya. Jangan begini, jangan cuma 17 rakaat gitu loh, Pak. 17 rakaat kan wajib kan? Ini berat tambah 12 rakaat lagi. Dan witir 3 rakaat. 12 rakaat itu apa?
4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kalau keterangan di sini ya, berapa itu sudah berapa? 6 ya. Hitung coba hitung. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, berapa? 6. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, berapa? 8. 2 rakaat setelah maghrib, berapa? 10. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Berapa itu berarti? Nah, 12. Yang dimaksud 12 rakaat itu. Ya. Tambahin 3 rakaat. Witir 15. 15 sama 17 berapa? Hah? Berapa, Pak? 15 sama 17. 32. Belum ketambahan sholat tahajud, belum ketambahan sholat sunnah apa? Subuh. Luar biasa itu. Kalau bisa begitu luar biasa, Pak. Nah, itu. Ya begitu perintahnya. Tapi saya nggak mampu, Pak. Mampunya cuma fardunya doang. Terserah. Wala tusyriku billahi syai'an. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh ya. Wala ta'si walidaika, tidak boleh durhaka sama siapa? Orang tua. Ya. Insyaallah ya, Pak, sama orang tua jangan sampai ada yang dendam, apalagi musuh-musuhan gara-gara warisan. Tidak boleh. Sama orang tua sendiri. Wala ta'kulu malal yatimi, tidak boleh makan anak yatim. Ini saya sebutin 40 ya, Pak. Saya enggak sebutin satu-satu, pokoknya saya sebutin lah. Jumlahnya 40. Wala ta'kulu riba, dan tidak boleh makan harta riba. Wala tasrabul khamra, dan tidak boleh minum khamr. Allah enggak ada ya sini. Wala tahlifu billahi kadziban, tidak boleh bersumpah demi Allah, sumpah yang palsu, enggak boleh. Wallahi, demi Allah. Padahal bohong. Enggak boleh. Kalau Bapak itu demi Allah, udah nyebut-nyebut siapa? Allah dan bawa Allah, tapi bohong sumpahnya. Ya. Wala tasyhadu syahadata zur, tidak boleh bersaksi dengan kesaksian palsu, enggak boleh. Saksinya apa adanya, udah. Bapak melihat apa, ya udah itu sebutin. Kalau jadi saksi ya itu. Ya. Jadi apa yang ada, apa yang Bapak saksikan itu yang Bapak sampaikan. Bukan mengada. Ala hadin qaribin au baidin wala ta'malu bil hawa, dan tidak melakukan sesuatu menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu kan biasa condongnya kemana, Pak? Ke hal-hal yang maksiat. Ya, itu enggak boleh. Wala taghtab akhaka wala taqau fihi min khalfihi wa qidami, dan tidak boleh ghibah sama teman kita, sama saudara kita, sama orang lain di hadapannya maupun di belakangnya. Ada orangnya maupun enggak ada orangnya. Enggak boleh. Ghibah itu apa, Pak? Ghibah itu menyebutkan kejelekannya, kekurangannya. Baik dia ada maupun tidak ada. Ada yang mengatakan ghibah itu apa? Menyebutkan kejelekannya di saat dia tidak ada. Orangnya nggak ada, sebutinlah kejelekannya. Tahu nggak sih dia itu? Gini, nah itu ghibah namanya. Katanya dosanya itu apa ghibah? Seperti halnya makan dagingnya apa? Nah, daging mentah hidup-hidup. Ya, itu. Kemudian wala taqdaful al-muhsanah, tidak boleh menuduh zina perempuan muhsanah. Enggak boleh, Pak. Kamu zina ya? Oh, enggak boleh. Saksi zina itu berat, Pak. Harus ada 4 orang adil. Itu pun harus tahu masuknya. Paham? Bukan masuk kamarnya. Bukan masuk ruangan, bukan. Tapi masuk mana? Lubang. Tahu lubang? Masa nggak paham kayak gini? Ya. Saksi 4 itu harus apa? Tahu benar-benar si A itu ya, jadi nggak sembarangan. Kenapa begitu? Karena hadnya, hukumannya luar biasa maksudnya.
Hukumannya kan kalau muhson apa? Dilemparin batu sampai apa? Mati kan? Nah, karena hukuman itu sangat berat, maka saksinya pun nggak sembarangan gitu loh. Ya. Jadi jangan gampang nuduh zina. Nggak boleh. Wala taqul akhika ya muroi fatuhbitu amalaka. Jangan ngomong sama orang lain, hei orang yang riak, nggak boleh. Dan kayak gitu ya Pak. Mentang-mentang dia lagi mau ke masjid, mau ngaji, kamu katain itu, riak loh, misalnya itu, nggak boleh ya. Udah biarin aja itu urusan Allah sama dia. Ya, dia niatnya apa? Yang niatnya pamer apa enggak terserah dia. Kita nggak boleh menjustifikasi gitu. Ya, kalau sampai kayak gitu, itu bisa melebur amal kita. Jangan kayak gitu. Udah biarin aja. Ya. Terus kemudian kita apa lagi? Nggak boleh syaratnya itu. Walatal ab walatal huma al mulahin. Jangan suka bermain sama orang-orang yang lalai waktu. Nongkrong, nggak tahu waktu sampai lupa sholat isya. Main catur sampai lupa sholat duhur. Nah itu nggak boleh. Ya. Wala taqulil qasiri ya qasir turidu bidzalika aibahu. Ngatain orang pendek, hei pendek cebol. Tujuannya apa? Tujuannya mencaci maki dia, nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh. Tapi kalau tahu tujuannya menunjukkan jalan, ngasih tahu ke orang lain tadi itu nggak tahu kalau nggak disebutin pendek karena udah terkenal pendek misalkan. Ada yang nanya, Pak, tahu rumahnya si A nggak? Si A siapa? Si A yang pendek itu. Oh iya, nah itu di situ rumahnya. Nah, itu boleh. Paham? Ya, kalau misalkan tanpa menyebutkan aibnya itu, nggak tahu orangnya, nggak tahu alamatnya, ya, nah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan niat menghina itu nggak boleh. Ya, bisa cepetin ini lumayan, saya katakan semuanya. Wala taskhur min ahadin minan nasi, dan jangan sampai merendahkan orang lain. Ya Pak, nggak boleh menghina. Wala ta'manu min iqabillah, jangan merasa aman akan siksanya Allah. Bapak jangan pede dulu. Saya pede Pak, saya pasti selamat. Selamat dari siksanya Allah. Yang boleh. Udah, yang penting kita apa? Beribadah, berdoa, jangan sampai kita apa? Mati dengan apa? Su'ul khotimah. Semoga selamat gitu kan gitu, ya. Jangan pede dulu. Wala tamsi bin namimah, jangan sampai suka mengadu-adu, adu domba. Pak, ya. Fima bainal ikhwan, jangan sampai ya Pak ya. Jangan suka ngompor-ngomporin biar berantem, nggak boleh. Sukanya mau ngompor-ngomporin doang biar panas terus. Ya. Ini mah digoreng terus saja. Akhirnya berantem. Ya, wa tashkuru lillahi ala ni'matin allati an'ama biha 'alaika, dan senantiasa bersyukur Pak atas nikmatnya Allah. Jangan sampai kita lupa sama Allah. Bersyukur alhamdulillah. Ya. Wa tasbiru indal bala'i wal musibah, dan sabar saat kita dilanda apa Pak? Musibah, kena musibah. Kena apa? Cobaan. Sabar Pak, nggak punya duit sabar itu Pak. Luar biasa. Nggak punya duit suruh sabar, coba. Situasinya lagi genting. Kenapa? Bininya berebut mulu, masa gitu ya. Aduh, ya sabar kan gitu. Tapi itu nggak mudah. Tapi perintah begitu. Itu namanya namanya apa? Ujian. Mau nggak mau begitu Pak. Masa kita marah-marah kan nggak boleh kan? Wala taqnatu min rahmatillah, dan tidak boleh putus asa atas rahmatnya Allah, nggak boleh. Putus asa nih gara-gara apa coba Pak? Misalkan gitu. Ya nggak sabar aja gitu. Biasanya itu doa nggak dikabul-kabulin itu. Merasa nggak dikabulin. Itu rawan Pak. Rawan apa? Putus asa. Gimana nih Allah? Sholat aku udah, doa tiap malam. Kok masih gini-gini aja? Nah itu rawannya di situ Pak. Terus gimana dong? Sabar. Sabar itu ada kalanya sabar atas ujian, sabar melakukan ketaatan, itu sabar meninggalkan maksiat, itu macam-macam sabar itu.
Wa ta'lamu anna ma asubaka lam yakul liyukhti'a wa anna ma akhtu'aka lam yakul liyusibaka. Dan kamu harus mengetahui bahwasanya sesuatu itu takdirnya ya tidak tidak mengenai Bapak kalau emang takdirnya itu tidak mengenai Bapak. Ini sesuai takdirnya aja. Ya. Jadi Bapak nggak mungkin terjadi kepada Bapak kalau emang itu tidak takdirnya tidak begitu. Terus gimana dong Pak? Ya udah jalani apa adanya aja. Ya. Kalau emang itu rezekinya Bapak pasti kena. Kalau nggak rezekinya nggak bakal kena. Bapak ngejar-ngejar cewek mati-matian, ya kan? Seneng. Kalau nggak jodohnya nggak bakal jadi Pak. Tapi kalau jodohnya udah diketipin doang, tik gitu. Udah jadi. Ngomong sama orang tuanya, setuju, oke, sah, udah jadi. Emang takdirnya begitu. Wala tatlubu sukhtar rabi biridul makhlukin, dan tidak boleh tidak boleh mencari murkanya Allah dengan ridhonya makhluk. Tidak boleh, Pak. Jadi gara-gara nggak enakan sama makhluk, sama manusia, sama orang lain, tapi menyampaikan ridhonya Allah. Saya mau ikut-ikutan nongkrong minum-minuman, saya nggak enak. Padahal di balik itu Allah murka, nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Wala tu'thir ad-dunya 'alal akhirat, tidak boleh memilih atau mengalahkan dunia, mengalahkan akhirat, nggak boleh. Akhirat yang diutama. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat lebih baik. Ya, nggak boleh dunia mengalahkan akhirat, jangan sampai visinya begitu, bukan. Tapi akhiratlah yang mengalahkan dunia. Tujuan kita itu akhirat, bukan dunia, Pak, maksudnya gitu. Terus kemudian wa idza salaka akal muslim mimma intaka fala tabkhul alaihi. Kalau ada orang saudara kita yang minta sesuatu, jangan pelit. Setelah kita mampu kasih. Ya. Wala wangdur fi amri dinika ila man fawqa wa fi amri dunyaka ila man wa dunaka. Kalau masalah urusan agama, agama akhirat, kita lihat orang yang ada di atas kita, Pak. Oh, si A itu agamanya bagus, sholatnya rajin, akhlaknya baik. Oh, saya akan ikut sama dia. Tapi kalau urusan dunia, jangan lihat di atas kita, Pak. Tapi lihat di bawah kita. Alhamdulillah masih punya rumah inilah, ya. Walaupun keadaannya begini, daripada orang yang masih tinggal di kolong jembatan, misalkan kayak gitu. Kalau kita bisa begitu, kita akan mudah bersyukur. Ya, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Itu resepnya begitu. Resep syukur tuh begitu, Pak. Udah lihat orang lain masalah dunia, ya, itu di bawah kita. Jangan di atas kita. Kalau kita melihat di atas kita, kita lihatnya bukan hasilnya, Pak, tapi prosesnya. Orang lain itu bisa kaya gimana caranya ya? Oh, getol, semangat kerja. Ya udah aku semangat. Tapi jangan hasilnya ya yang dilihat, tapi prosesnya. Termotivasi. Gitu loh Pak maksudnya. Kalau mau lihat yang di atas saya ya, jangan lihat hasil tapi lihat proses. Oke. Wala taktib wala tuha, tidak boleh bohong. Wala tukhalid asultana, tidak boleh gampang bercampur baur dengan penguasa. Wada'il batila wala ta'khud minhu, tinggalkanlah yang batil. Ya, jangan makan harta yang haram, enggak boleh. Wa idza samita haqqan fala taktamhu kata mayaktum fala taktumhu. Kalau Bapak mendengarkan suatu kebaikan, sampaikanlah, ya, jangan diumpetin, silahkan sampaikan ke orang lain, ya. Wa atib ahlaka wa waladaka bima yanfa'uhum indallahi wa yuqarribuhum ilallah. Ajarkanlah kepada siapa? Keluargamu, anakmu, adab yang baik yang bisa bermanfaat buat dia, buat mereka. Ajari ngaji, ajari ilmu agama. Jangan didiemin, Pak. Biarin bodoh amat lah anak saya mah layapan kayak gitu, enggak boleh. Ya, ajarkan yang baik. Kalau nggak bisa ngajarin, lo pesantrenin gitu. Sekolahnya benar. Wa ahsin jironaka, ya. Perbaikilah
akhlakmu dengan tetanggamu, wala taqtu aqribaka, jangan sampai putus kekerabatan. Ya, wadarahimaka, dan sanak famili jangan sampai putus. Enggak boleh. Wasilhum, dan sambungkanlah silaturahmi. Walatan an ahadan, jangan melaknat ke orang lain, jangan gampang apa? Doain yang jelek-jelek ke orang lain, Pak. Jangan gampang begitu. Min khalqillah. Wa akthir at-tasbiha wa tahlila wa tahmida wa takbira. Perbanyaklah baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Silahkan, terserah berapa ratus, berapa ini. Wala tada' qiraatul Qur'an ala kulli halin illa antakuna junuban. Jangan sampai tinggalin membaca Quran, Pak. Ya, Bapak sehari semalam kalau bisa ya walaupun selembar 2 lembar silahkan. Sedikit tapi rutin, lebih bagus daripada banyak tapi jarang. Quran di lemari masa apa itu? Sawang doang isinya. Ya. Masih apa? Masih ada bandrolnya itu loh, ya. Masih rapi, itu rawan, ya. Kemudian wala tada' apa tadi? Wala tada' hudurul jum'ati wal jamaati wal idaini. Jangan tinggalkan sholat Jumat, jamaah. Ya. Dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Wangdur kullu ma lam tardo an yaqala laka wa yasna'u bika fala tardo bihi li ahadin wala tasna'uhu. Kalau Bapak tidak mau, tidak rela melakukan apa tuh? Diejek atau di apa, jangan melakukan sama orang lain seperti itu, ya. Bapak nggak mau digituin, jangan gituin orang lain, ya. Kemudian itu sudah sampai 40. Bal qala Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah ma thawabu hadil arba'in hadisan qala alaihi salam walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan innallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamah mal anbiya wal ulama. Insyaallah siapa yang tadi menyampaikan 40 tadi insyaallah akan dikumpulkan bersama para nabi, ya. Insyaallah akan dikumpulkan para ulama. Ini saya baca sendiri langsung ya, Pak. Wa man ta'allama hadhil arba'ina haditsan wa 'allama an-nasa kana dzalika khairan min ayyuta dunya wa ma fiha. Intaha. Wa man naqalu sallallahu alaihi wasallam man hafiza ala ummati ay man naqala ilaihim bi tariqi takhriji wal isnadi wa illam yahfaz al-lafdha wa lam ya'rif al-ma'na. Idh bihi yahsul intifa'ul muslimina bi khilafi hamadu malam yunqal ilaihim. Pokoknya apa yang tadi saya sampaikan walaupun nggak ngerti maknanya gitu, misalkan gitulah, contoh gampang begitu, ya. Kemudian anil azizi tsummal murad bi qouli sallallahu alaihi wasallam tusalli isna asyrata rakaatan fi kulli yaumin wa lailatin ma bayyanahu an-nasai an ummi habibah wa huwa arba'u rakaatin qabla dhuhri wa rakaatin ba'dahu wa rakaatin qabla asri wa rakaatin ba'dal maghrib wa rakaatin qabla salat isya. Yang tadi saya sampaikan 12 rakaat tadi, ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, yaitu 12 rakaat itu. Kemudian tsumma zada Syekh Abdul Mun'im baitan wahidan fi sholati dirjail qabul. Kemudian musannif menambahkan satu nadham sebagai penutup. Apa itu? Tsumma sholatu 'alan nabi Muhammadin wal ali washabil ladzina yuhasyamu fa yusamu bi dhammil ya wa fathha wa tasdidis shin bi mubnil maf'ul yaj'alu as-sahbu mithl hadis wal iyali wal qurbat indal nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghalibhum ja'um mim makanin ba'idin fa inna Salman min ardin farisin wa suhaibah minar rum wa bilal min habasyah. Musannif memberi satu nadham, satu bait lagi, ya, yaitu tentang apa? Sholawat salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada siapa lagi? Sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad itu, Pak, tidak hanya dari Arab aja, tapi dari luar Arab itu banyak. Contoh siapa? Salman Al-Farisi dari mana? Persia. Pak, Persia itu mana? Iran, ya. Suhaib bin Sinan itu dari Romawi. Bilal bin Rabah dari mana? Habasyi itu mana? Ethiopia itu loh. Ya, itu semuanya sahabat Nabi. Tidak hanya dari orang Arab. Ya. Kemudian saya baca langsung, ya. Wa ufrida hadzal fi'lu nadhran lil fadhi wa sabu
wa jumma ismul maf'ul nadhar lil ma'nahu wa inna ma anni bihadzal bait li ajli salati ala sayyidina Muhammadin wa alihi sallallahu alaihi wasallam lau anna 'abdan jaa yaumil qiyamati bi hasanati al-dunya wa lam yakun fiha as-salatu alayya ruddat alaihi wa lam tuqbal. Kenapa begitu? Musannif mengakhiri dengan sholawat. Kenapa? Karena seorang hamba yang melakukan suatu kebaikan sebanyak apapun, Pak, kalau tidak ada sholawatnya, tidak ada apa? Sholawatnya, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, makanya sholawat, ya, sholawat, ya, sholawat, insya Allah beres. Wa qala Ali bin Abi Thalib, man shalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin mi'ata marrah qadallahu ta'ala lahu mi'ata hajjah. Siapa yang ingin Pak hajatnya dikabulkan sama Allah, baca sholawat Nabi Muhammad dan keluarganya 100 kali. Rutin tuh berapa kali Pak? Bapak sehari semalam berapa sholawatnya? Sholawat macam-macam kan? Sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad yang pendek itu boleh, silakan. Sholawat Nariyah, Allahumma sholli sholatan kamil atau salim salaman taman. Seterusnya boleh, silakan. Terserah pilih. Yang penting apa? Sholawat. Ya. Kemudian wa fil hadis ma'rifatu ali Muhammad baru'atun minan nar wa hubbu ali Muhammad jiwazun al surat wal wilayah li ali Muhammad amanu minal adzab. Ya. Jadi mengetahui keluarganya Nabi itu Pak, itu adalah bebas dari bisa membebaskan diri kita dari mana? Neraka. Cinta kepada keluarga Nabi itu bisa menjadikan kita lewat siratul mustaqim itu dengan kencang. Senang Pak, senang. Dengan keluarga siapa? Nabi Muhammad. Dan wal wilayatu li ali Muhammad jadi amanu minal adab, menguasakan, menjadikan mereka itu tameng, Pak. Tameng apa? Tameng aman dari siksanya Allah. Makanya ada siiran Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ar difattakiri subbihu bil anjumi zuhuri mislama qad jaa fis sunani. Gitu. Ya. Benar dengar enggak? Itu keluarganya Nabi itu insya Allah jadi pengaman dari apa? Ancaman, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa nas'alullah ta'ala ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanahu wa ay yarzuqana al-ilma wa amalahu. Semoga musannif berharap semoga kita menjadi pendengar hal-hal yang baik, ya Pak, dan bisa mengikuti apa itu ilmu yang kita sampaikan itu tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wal mautu ala dinil Islam, dan semoga kita mati dalam keadaan Islam. Wa dukhulas salami amin, dan bisa masuk surga amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.